Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kepercayaan dan kebenaran harus berjalan bersama-sama. Dan kepercayaan harus mengikuti kebenaran. Sehingga kepercayaan itu tidak membawa kita kepada kehancuran, tetapi kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara memikirkan manakah yang lebih kuat mengikat seseorang? Pengetahuan atau kepercayaan? Ketika kita menyelidiki diri kita sendiri, kita mengetahui bahwa kepercayaan itu lebih kuat mengikat seseorang daripada pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor subjektivitas itu sangat mempengaruhi seseorang di dalam menilai dan mengambil keputusan. Saudara, tidak heran di dunia ini, orang lebih fanatis terkait dengan kepercayaan. Apapun itu kepercayaan seseorang. Seseorang tidak mau percaya kepada Kristus. Secara manusiawi juga terkait dengan kepercayaannya. Dan hal ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa tanpa seseorang dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus, maka dia tidak dapat percaya dan mengenal Kristus. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 11, ayat 27 sampai 33. Lalu Yesus dan murid-murid tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca adalah respons para pemimpin agama Yahudi terhadap tindakan Tuhan Yesus di dalam bait suci. Pertanyaan yang mereka ajukan mengindikasikan bahwa mereka sebetulnya memiliki pengetahuan bahwa dengan kuasa tertentu maka seseorang dapat berbuat demikian, yaitu kuasa seorang Mesias. Namun mereka bertanya bukan untuk mereka dapat menerima apa yang menjadi penjelasan Tuhan Yesus, tetapi lebih kepada hendak menghakimi dengan tidak objektif kepada perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, tidak mengenal Yesus Kristus adalah Mesias, bukan karena firman Tuhan tidak menyatakan dengan jelas, melainkan karena hati yang keras dan tidak mau percaya. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Saudara, perbuatan dan tindakan Tuhan Yesus membersihkan bait suci dari para pedagang-pedagang yang tidak bertanggung jawab, sekarang dipertanyakan oleh para pemimpin agama Yahudi. Saudara, pertanyaan kita adalah, apakah mereka tidak tahu apa yang diperbuat pedagang-pedagang itu sangat mengganggu ibadah? Bukankah mereka ini pemimpin-pemimpin agama yang seharusnya menghormati ibadah? Namun mengapa ketika Yesus membersihkan bait suci dari pedagang-pedagang yang tidak bertanggung jawab itu, mereka mempertanyakan dengan kuasa manakah? Mereka tidak introspeksi diri. Saudara, mereka pemimpin agama, mereka tahu bahwa ketika Mesias datang, mereka akan melihat bahwa Mesias akan membersihkan
bait suci, menyucikannya. Dan sekarang mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, dengan kuasa manakah Yesus melakukan perkara-perkara itu? Saudara, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita bisa saja mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Namun satu hal yang perlu kita waspadai, pertanyaan dari pemimpin agama Yahudi ini adalah pertanyaan yang keluar dari hati yang keras dan tidak mau percaya. Saudara, meskipun Yesus Kristus telah memberikan tanda-tanda yang jelas dari apa yang dia perbuat, bahwa dia adalah Mesias. Namun saudara, para pemimpin agama Yahudi tidak pernah mau percaya karena hati mereka keras. Dan Tuhan Yesus memberitahukan mengapa mereka tidak percaya. Karena mereka adalah orang-orang yang mencari muka, mencari keuntungan diri sendiri, mencari popularitas diri sendiri, dan berpusat pada diri sendiri, sehingga mereka menjadi orang-orang yang buta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah dalam Alkitab begitu jelas menjelaskan siapakah Yesus. Namun hari ini ada begitu banyak orang tidak percaya. Saudara, bukan berarti Alkitab tidak menjelaskan dengan jelas. Namun karena kekerasan hati manusia yang telah dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh kedagingan, dan dibelenggu oleh dunia dan kuasa si jahat. Sehingga saudara, manusia tidak mau percaya meskipun mereka telah melihatnya dengan jelas. Yang kedua, saudara, ketika kita tidak mau tunduk kepada kebenaran, maka kita tidak akan mengenal kehendak Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara, dari percakapan para pemimpin agama ini, apakah kesan kita? Saudara, bukankah kesan kita adalah bahwa mereka tahu bahwa Yesus adalah seorang Mesias? Mengapa demikian, saudara? Karena saudara dikatakan bahwa pelayanan daripada Yohanes Pembaptis itu memang dari sorga. Itulah yang mereka yakini. Namun mereka takut kalau mereka katakan dari sorga. Lalu Yesus berkata, mengapa engkau tidak percaya kepadanya? Saudara, sebetulnya mereka juga punya kesadaran mereka harus percaya kepada Yohanes Pembaptis. Namun saudara, karena kekerasan hatinya dan kesombongan dirinya, mencari kepentingan sendiri, maka saudara-saudara mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Tapi mereka juga tidak berani mengatakan dan berbohong bahwa itu dari manusia. Karena kembali mereka mencari kepentingan sendiri, popularitas diri sendiri. Mereka takut dengan orang banyak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya mereka berkata perkataan yang bohong, yaitu kami tidak tahu. Saudara, ini menunjukkan bahwa para pemimpin agama Yahudi ini, mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran, tetapi mereka tetap kepada falsafah hidup mereka sendiri. Saudara, mereka tidak mendapatkan jawaban apapun dari Tuhan Yesus. Saudara, ini pelajaran penting bagi kita. Saudara, jikalau kita tidak tunduk, tidak mau tunduk kepada kebenaran, saudara dan saya tidak pernah akan mengenal kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan tahu hati kita. Dia tidak akan menyatakan sesuatu kepada seseorang yang memang hanya bermain-main,
hanya mempermainkan Tuhan dan tidak sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran dan kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita hidup sebagaimana adanya. Artinya, kita menjadi orang-orang yang rela tunduk kepada kebenaran. Kita rela ikut kebenaran, betapapun harga yang harus dibayar. Saudara, orang-orang seperti ini akan melihat kemuliaan Tuhan, akan melihat pimpinan Tuhan, akan melihat jalan Tuhan. Saudara, mari sebagai orang Kristen kita menata hati kita, supaya hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya dipimpin, dikuasai, dikendalikan Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang yang rela tunduk kepada kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menguatkan kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh percaya kepadamu, boleh sungguh-sungguh merendahkan hati kami di hadapan-Mu, karena tanpa itu ya Tuhan, kami tidak pernah bisa mengenal Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.